Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Hartini. Selamat sore Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Yang penting sekarang sehat dulu Pak. Ya, Semangat. alhamdulillah tetap sehat ya Bu, tetap semangat di Nggih. era pandemi. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim dalam suasana sehat di tutur tinular, olah pikir dan olah rasa untuk bangsa. Iya. Alhamdulillah tamu kita hari ini spesial, memasuki bulan Kartini April 2021. Tutur tinular sengaja menghadirkan tokoh-tokoh perempuan. Alhamdulillah sekarang tamu pertama kita di hari Kartini adalah Bu Hajah Sri Hartini ST, anggota DPR di D. Provinsi Jawa Jawa Tengah. Tengah, Komisi Komisi D. Komisi D. Pertama mungkin saya akan bicara yang ringan-ringan Bu. Iya betul. Nah, jadi Kalau berat-berat ini orangnya sudah berat Pak. yang ringan-ringan dulu. Jadi Ibu ini kan salah satu kader partai lah. Jadi mungkin perlu saya sampaikan juga Bu, jadi tamu kita nanti tidak hanya Ibu Hartini, Iya. kami akan menerima tamu dari berbagai kalangan, Iya. lintas partai. Iya. Jadi forum kita ini sangat terbuka, kita sharing pengalaman sehingga bisa memberikan inspirasi bagi Kaum wanita. Kartini masa depan. Iya, Kira-kira betul seperti sekali, itu Bu. betul Oleh sekali. karena itu yang pertama ini dengan Bu Sri Hartini, yang pertama mungkin ini bagaimana kondisi Ibu dalam konteks berkiprah di politik udah berapa tahun ini Bu ya? Saya masuk di politik itu tahun 2012. 2012. Ya, betul. Kemudian tahun 2014 kami mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mm-mm. Alhamdulillah terpilih. Mm-mm. 3,5 tahun saya mundur Mm. karena mendapatkan tugas dari partai untuk mencalonkan Bupati Kudus. Oke. Belum berhasil. Mm. Kemudian maju lagi, alhamdulillah terpilih kembali. Oke. Begitu. Ya, selamatlah saya sebagai bagian dari warga Kudus merasa bangga ada kader perempuan karena perjuangan Kartini mungkin hampir 1 abad yang lalu paling tidak sudah membuahkan hasil. Ke Iya, depan betul. harus lebih banyak Bu ya Siap. kader-kader Iya, iya, perempuan. betul sekali. Nah, ini mungkin kader-kader perempuan juga merasa apa ya, was-was atau mungkin khawatir kalau terjun di dunia politik. Ini bagaimana Ibu membagi waktu antara urusan publik dan urusan domestik? Iya, betul sekali. Bahwa memang perempuan ya selama ini Mm-mm. kan masih gimana masih merasa bahwa perempuan itu tidak layak berkiprah di politik, Nah, kemudian bekerja atau betul. apa dan lain-lain. Hmm. Hanya berpikir bahwa perempuan itu cukup di rumah, Hmm. istilahnya konco wingking. Nah. Tapi menurut saya itu adalah saya tidak setuju sekali. Hmm. Karena apapun perempuan itu kan sekarang apalagi sudah diatur di dalam undang-undang Hmm. bahwa tentang dunia politik sudah diatur bahwa pemenuhan perempuan atau gender itu 30%. Yeah. Ya, jadi kalau partai politik gendernya nggak ada, perempuan yang nggak ada 30% kan nggak bisa. Yeah. Harus namun apa yang terjadi itu di lapangannya itu memang kadang-kadang hanya sebagai memenuhi syarat aja. Nah, itu yang Jadi menjadi masalah ya itu betul, ya. asal-asalan misalnya ada Jadi kader wes adikmu perempuan dimasukkan calon tapi dianggap itu calon-calon yang tidak potensial. Nah. Sedangkan menurut saya pribadi Pak, saya di dunia politik memang perempuan itu bedanya dengan laki-laki. Kalau perempuan itu bisa berpikir bercabang-cabang. Jadi mikir pekerjaan, mikir rumah tangga, mikir partai politik, kemudian kedewanan gitu dan ya. lain-lain. Tapi kalau Multitasking laki-laki ya. mungkin nggak bisa. Itu mungkin salah satu kelebihan Iya, ya. betul. Tapi ya mungkin laki-laki juga ada Bu yang multitasking. Saya ini membela perempuan loh Pak. Iya, saya setuju itu Bu. Cuman gini, mungkin sebelum masuk ke diskusi polemik 30% ya. Ya. Saya ingin tukar pengalaman dulu ya Ibu. Ini Iya. supaya generasi perempuan atau kader perempuan ini tidak khawatir. Bagaimana harus membagi urusan keluarga dengan urusan publik gitu ya Bu. Jadi bagaimanapun tetap sebagai seorang ibu dalam keluarga juga tetap jalan, politik Betul. juga jalan gitu Betul ya. sekali.
Ada nggak hambatan-hambatan internal, lalu kemudian bagaimana solusinya? Sebelum masuk ke hal-hal yang besar nanti, Iya, urusan bangsa. iya, iya, betul sekali. Gimana, Bu? Jadi gini Pak, pertama kali bahwa perempuan itu apapun yang dilakukan harus seizin keluarga dulu. Oke. Itu yang nomor satu kan. Nah, iya. Berarti seperti saya ini misalnya dulu waktu memutuskan Mhm. kami masuk ke dunia politik tentunya sudah seizin suami dan keluarga atau Keluarga ya. anak-anak terutama. Mhm. Jadi setelah jadi ini saya kira tidak ada keluhan, tidak ada masalah. Oke. Dan kami sebagai seorang istri, sebagai seorang politikus, Mhm. sebagai seorang ibu, Mhm. tentunya kami harus bisa memerankan semuanya itu. Jadi Oke. bukan berarti perempuan bukan berarti saya ini ke dunia politik Iya. terus mengabaikan pekerjaan rumah, Gitu ya. sebagai ibu, sebagai Ya. istri tidak. Kami bisa membagi waktu Oke. gitu. Ya, seperti Kartini dulu ketika membangun sekolah perempuan itu tujuan utamanya kan bagaimana agar perempuan itu juga mampu menjadi seorang pendidik dalam Betul keluarga. Nah, sekali. peran ini tuh, Bu, supaya pesan Kartini itu tetap diuri-uri. Jadi Hmm. urusan keluarga, pendidikan dalam rumah, meskipun itu juga tidak hanya perempuan ya, Ya, laki-laki ini tanggung jawab ya, pendidikan keluarga kan berdua. ya Tapi betul. bagaimana ketika sudah berkiprah di urusan domestik, nah, tentu ibu punya strategi-strategi itu bisa ditularkan pengalaman yang Oke Pak, jadi betul betul sekali. Jadi kami menyadari sebagai perempuan mm-mm. atau kami di dunia politikus itu kami tidak pernah meninggalkan tugas-tugas kami sebagai seorang ibu dan istri Oke, tentunya. Jadi ya memang harus membagi waktu. hmm, ya. Suatu contoh, ketika saya jam 9 pagi misalnya mau rapat, Mm-mm. kalau mungkin bapak-bapak mungkin baca koran, kemudian sarapan pagi, Baca Quran juga. baca Quran kalau habis subuh itu Pak. Oke. Terus ke kantor. Tapi perempuan memang beda Pak, memang Mm-mm. beda. Tentunya kami harus menyiapkan sarapan paginya untuk suami dan Oke. anak-anak. Itu masih tetap jalan, Bu ya? Oh masih, masih, Oke. masih gitu. Jadi terus kemudian kami tetap selalu memantau perkembangan anak-anak, pendidikan anak-anak terutama. Mm-mm. Kapan ujian, kemudian kendalanya apa. Kami juga ikut masuk di grup-grup wali murid dan wali kelas. Itu Putranya berapa, Non Sewu? saya 3 Pak, 3 ya. 3, tapi Mm-mm. udah besar-besar. Kenapa saya berani memutuskan di politik? Mm. Karena anak saya tuh yang pertama sudah istilahnya walaupun belum menikah sudah mandiri, sudah menjadi seorang dokter di Oke. kebetulan dinas di Kalimantan Timur. Mm. Kemudian yang nomor 2 itu di Undip, saat ini tinggal nunggu wisuda Oke. teknik sipil. Kemudian yang ketiga baru akan masuk kuliah ini. Oh, alhamdulillah. Jadi Ya, sudah ini ya, dari ya, remaja lah, sudah ya mandiri, tinggal mantau aja. tinggal mantau mendampingi. Baik, jadi tetap urusan keluarga jalan, Ya, urusan publik juga jalan betul gitu. sekali. Jadi ini kadang orang kan berpikir ini orang politisi apakah juga sempat mikir keluarga. Betul Nah, ini sekali Pak, supaya saya ke depan itu politisi ya tetap memperhatikan keluarga betul gitu loh. sekali. Jadi saya sering sekali Pak itu kalau ketemu misalnya mungkin tokoh masyarakat Mm, atau mungkin teman-teman yang dari dari cowok lah mm, itu kalau cerita masalah pekerjaan rumah tangga mereka pada nggak percaya. mm, Allah masa sih buat iya, ini bisa masak, masa sih mm, buat ini bisa nyuci baju, mm, masa buat ini bisa begini dan lain iya, sebagainya. iya. Itu keliru Pak cara cara pandangnya Mm, bapak-bapak ya. Ini iya. saya membela perempuan loh Pak ini. Cara pandangnya itu jadi Tadi tidak. tidak semua bapak loh, Bu. Oh iya betul sekali, betul sekali. Iya. Termasuk bapak saya juga memahami itu. Maka Jadi tidak nggak semua pernah bapak. komplain, nggak pernah Oke. apa gitu karena Iya. sudah disepakati bersama bahwa kami bisa menjalankan tugas kami sebagai istri dan Oke. ibu. Mm, Suami saya juga sudah maklum kalau misalnya saya kok pas dinas di luar kota. mm, Nah itu biasanya kalau dinas luar kota 3 hari iya. misalnya, itu saya sudah menyiapkan kebutuhan yang di rumah Pak, begitu. Oke, ya, bagus. Jadi itu saya kira pengalaman awal ya. Jadi kalau 2012 mulai masuk dunia politik berarti sudah 8 9 tahun, Bu ya. Iya betul. Itu 8 9 tahun tuh kira-kira ada kendala nggak? Artinya eh, ada merasa jenuh atau kebosanan atau gimana mengatasi kiprah di dunia politik itu? Kalau saya Dinamika, tidak tidak ada ya? kebosanan, tidak ada penyesalan. Mm-mm, Memang kami kepingin ya, mm-mm, kepingin kami itu hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri atau oke, keluarga kami sendiri, mm,
kami memang ingin bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya, terutama saya kepingin memberikan contoh kepada kaum perempuan. Oke. Jadi, kenapa waktu itu saya masuk di politik, Pak? Oke, Jadi lagi. ketika saya di masyarakat, Mhm, kebetulan jadi tokoh ya, tokoh perempuan di mhm. lingkungan, itu banyak sekali hal-hal yang terjadi di masyarakat. Kami sebagai curhatan mereka, Mmm, adanya kekerasan, oke. kemudian apa ya, pokoknya dia sangat tertekan sekali karena sikap dari suami yang kurang baik. Nah, Mmm, ketika itu saya tanya, "Kenapa kamu tetap bertahan sampai sekarang?" mmm, Ternyata keluhannya dia, "Karena saya tidak bisa berkarya apa-apa. oke Jadi oke. kami di rumah hanya dikasih uang belanja, Mhm, mengurusi anak, mengurusi rumah mhm, tangga," seperti itu. Sehingga, kehidupan mereka sangat tertekan. Nah, oke. sejak itu kami memang, eee, merasa bahwa perempuan perempuan di Indonesia ya, di Mhm, Indonesia ini banyak sekali yang mengalami hal tersebut. Karena mhm, saya, di tingkat bawah pun, di mhm. RT lah, Oke. lingkup kecil RT aja sudah, eee, nggak hanya satu 2 orang, banyak yang Di terjadi mana seperti itu, Bu? itu. Ya di lingkungan kami. Di lingkungan ya? Di Kudus ya? Nggih nggih. Oke Jadi, memang kami perlu untuk memberikan semangat kepada mereka, mensupport, kemudian oke. memberikan contoh. Mmm, Tetapi seorang perempuan tidak boleh keluar dari kodratnya. mmm, Sebagai istri, tugasnya sebagai istri juga harus oke. dijalani, sebagai ibu juga harus dijalani, dan Mmm. politik pun jalan. Dan selain itu saya juga masih pengusaha loh, Pak. Oh gitu ya? Iya, jadi kami bisa membagi waktu itu, eee, di kerjaan juga, arti hanya mantu-mantu ya, mantu, Mmm, kemudian, keluarga, kemudian tugas dari dinas dewan tersebut. berarti sebelum ke dunia politik lebih ke Pengusaha, pengusaha ya? iya, Jadi ibu pengusaha ya? iya betul Bersama sekali. suami juga pengusaha? Kalau pengusaha PNS, Pak. Oh pengusaha PNS? Iya, Maksudnya? suami saya Oh PNS, gitu, kalau saya PNS. yang pengusaha. Bagus, jadi sebuah pasangan yang saling melengkapi, Betul, di satu sisi PNS, satu pengusaha ya, betul sekali. entrepreneur, Ya. mompreneur ya, kira-kira seperti itu. Nah, berarti pertanyaannya, mengapa perempuan harus ikut terlibat di dunia politik, Bu? Mungkin ada argumentasi yang kuat menurut Ibu. Kalau menurut saya ya itu kan sudah ada sejak zaman Ibu Kartini, Raden Ajeng Mhm mhm Kartini, mhm. bahwa beliau itu memperjuangkan kaum perempuan. Oke. Mungkin waktu itu Ibu Raden Ajeng Kartini itu juga mengalami hal-hal yang seperti yang saya temui di Iya 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 masyarakat. iya. Itu Betul, mungkin ya, mungkin lebih parah dari lebih itu ya parah karena ya. waktu dulu. Nah, sekarang, kenapa kita tidak? Kita kan Mhm. harus, meneruskan perjuangan beliau. Oke. Kalau kaum perempuan tidak peduli apa yang sudah diperjuangkan oleh Ibu Kartini kan Mhm. sia-sia gitu loh, Pak. Oke. Ya, jadi apalagi pemerintah sekarang sudah memberikan peluang ya, peluang Mhm. yang luas, memberi ruang yang luas kepada kaum Iya, perempuan. dengan kebijakan kuota Iya 30% itu, betul Bu, ya. sekali. Itu, di satu sisi kebijakan itu sebenarnya juga kontraproduktif, Bu, ya, karena akhirnya ada sebuah pemaksaan dalam tanda petik bagaimana memenuhi 30% tapi belum siap sesungguhnya itu. Pandangan Ibu gimana itu? Karena ini Iya juga menjadi keprihatinan banyak, warga itu. Kok yang jadi seperti ini, yang apa nggak ada kader yang lain misalnya gitu. iya iya iya, Gimana betul. tanggapan Ibu? Betul sekali, Pak, jadi adanya quota perempuan 30% itu memang hampir di partai ya, seluruh partai Mhm, mungkin ya sebetulnya kader-kader dari perempuan itu ada yang cuman asal-asalan. heeh Karena heeh. memang kita mencari kader perempuan yang potensi itu juga nggak gampang, Pak. Oke. Nggak gampang karena, eee, wis sudah di tap atau apa ya, Pak, ya, bahwa mindset perempuan tuh harus di rumah, Stereotype ya. terus tidak bisa berorganisasi, Mmm, kemudian tidak bisa bergaul dengan masyarakat, apalagi mencari mhm, suara. oke. Tapi, faktanya faktanya walaupun, di legislatif contohnya, Mhm. di legislatif itu walaupun belum terpenuhi 30% Iya yang iya. jadi, Iya. namun sudah lumayan loh, Pak. Ya lumayan ya. Iya, Gambarannya gimana pemetaan misalnya anggota ya, oke oke. misalnya di Provinsi Jawa Tengah sendiri itu dari 120 kursi, perempuannya itu sudah ada 18% atau 22, kemarin 23 tapi yang satu, meninggal Mmm, karena kena Covid. oh gitu ya? Iya, Ibu Mhm. Ambar semoga beliau di sana Amin bahagia. amin. Nggih. Kemudian di DPR RI juga dari 575 sudah terpenuhi 21%. 21. Di Gerindra sendiri
di DPR RI itu mendapatkan 78 kursi, yang perempuannya sudah 70% atau 14 kursi. Lumayan, walaupun memang belum terpenuhi Iya. 30%-nya. Itu pun mencari kader yang sekian persen itu sudah terlalu sulit, Bu, ya? Iya, tapi kalau semua partai semua terpenuhi ya Pak, Terpenuhi. 30%. Cuman memang yang jadi belum Oh, ada. yang jadi ya? Ya, yang jadi belum ada 30%. Waktu pencalonan berarti harus itu ya, Bu? Iya, Minimal harus. 30. Oh, Harus makanya ada terpenuhi. semacam pemaksaan dalam tanda petik, yang Iya, penting peraturan. 30%. Karena itu kan undang-undang Memenuhi ya. regulasi Iya, politik ya. betul. Oh. Nah, ini berarti perlu sebuah proses pendidikan pengkaderan dari awal ya, Bu. Untuk penyiapan itu gimana? Oh iya, Supaya ke depan itu kader perempuan lebih siap gitu. Iya, Pak. Mungkin dari keluarga, lalu dari pendidikan apa yang harus disiapkan? Iya, jadi memang kalau partai politik itu penyiapan kader-kader itu butuh waktu yang cukup lama. Panjang, Ini ya. aja misalnya tahun 2024. Hmm. Namun penjaringan kader potensial itu memang dari sekarang sudah dimulai, Pak. Sudah dimulai. Jadi apalagi kami sebagai perempuan, kami selalu turun ke lapangan. Kami selalu memberikan semangat pada kaum perempuan, mengajak kaum perempuan istilahnya menyemangati bagaimana agar dia tidak minder, agar berani turun ke masyarakat. Ya tentu walaupun tidak mudah, tapi insya Allah semua partai bisa memenuhi kota perempuannya. Kalau dari keluarga, Bu, apa yang harus dipersiapkan? Misalnya kita punya anak perempuan, ya, misalnya satu saat bisa jadi terlibat dalam dunia politik. Misalnya itu yang harus disiapkan apa? Sejak dini misalnya. Karena tadi Ibu menyampaikan yang namanya proses kader itu butuh waktu panjang. Iya, betul. Bahkan dari keluarga. Betul, apa ya. yang harus disiapkan? Ya, kalau kami menyiapkan kader perempuan tentunya harus mengenalkan dulu, Pak. Harus mengenalkan dulu. Jadi misalnya sebagai contoh diri saya sendiri aja. Kami mempunyai anak perempuan 2. Tapi kami tidak pernah memaksa harus kemana, tidak pernah, biar mereka menentukan pilihan hidupnya nanti. Masa depannya itu bagaimana. Namun sesuai passionnya lah. Ya, namun kan karena orang tuanya di dunia politik, tentu kami sering cerita kepada mereka bahwa menjadi anggota DPR itu memang tidak mudah, di dalam untuk dipilih oleh masyarakat kan kita harus pendekatan ke masyarakat. Apalagi provinsi ini mempunyai 3 atau daerah pemilihan itu 3 kabupaten itu kan luas ya Pak ya. Kemudian kami juga memberikan contoh, misalnya kami ada kegiatan-kegiatan terhadap masyarakat, terutama kegiatan sosial ya. Anak kadang-kadang kalau mereka bisa, ya kami mengajak mereka. Nah, keputusan nanti apakah dia tertarik atau enggak, ya mungkin pada saatnya nanti beliau akan memutuskan. Biarkan anak memilih ya, sendiri. Betul sekali. Saya kira tidak bisa kita kemudian memaksakan. Oh iya, tidak bisa. Karena setiap anak punya passionnya Betul. sendiri-sendiri. Ya paling tidak mengkondisikan ya, conditioning itu ya, di samping pendidikan di lembaga pendidikan formal juga diperhatikan ya. Nah, ada enggak Bu, ini kan sudah 12 tahun ini, suka dukanya apa Bu, kira-kira yang bisa di-share supaya menjadi pertimbangan para pendengar ini? Suka dukanya apa ya? Kalau suka tentunya terutama banyak saudara. Sebelum kami di politik, kita kan hanya teman, kemudian saudara hanya sebatas saudara ya, atau sahabat atau apa. Namun setelah di dunia politik, karena kami sering turun ke bawah, itu keluarga semakin banyak. Semakin banyak sekali. Bahkan kami mengetahui bahwa masyarakat di bawah itu ada yang seperti ini, beraneka macam. Warna-warni. Jadi ya baik itu dari segi ekonominya menengah, kemudian ke bawah, kemudian kita bisa membantu mereka, itu sebuah kebanggaan yang luar biasa Pak. Nah, kalau dukanya, ya dukanya tentunya kita harus mengatur waktu. Mengatur waktu ya. Karena kita sebagai wakil rakyat otomatis ketika dibutuhkan rakyat kita harus selalu harus siap. Di samping keluarga, kepentingan keluarga dan lain-lain. Namun kalau itu dijalaninya dengan ikhlas, kemudian didukung oleh keluarga, enjoy aja Pak. Oke, bagus ini. Jadi terutama untuk teman-teman para
terpelajar ya, terutama ini Ibu kan paling enggak bagian dari dalam komunitas santri lah gitu Bu ya. Jadi ini kita bicara dalam konteks masyarakat santri. Iya. Bagaimana memposisikan agama dalam konteks politik perempuan atau women leadership, posisi agama dikemanakan kira-kira. Nah ini Ya. penting ini. Ini ahlinya malah penjenengan ini sebetulnya. Iya, tapi praktisinya jenengan. Praktisinya Ibu, Kalau monggo. saya selaku politisi, ya Hmm. tentunya agama itu memang tidak bisa diabaikan. Oke. Namun karena ini sebuah tanggung jawab juga ya, di dunia Oke. politik itu sebuah tanggung jawab, menurut saya sepanjang itu diizinkan dari keluarga, menurut saya nggak apa-apa ya Pak ya, karena kan apapun yang kita lakukan harus seizin suami. Nah, kemudian kewajiban-kewajiban kita, suatu contoh gini, ini kolaborasi antara agama dan politik ya Pak Ya ya. oke. Jadi gini, kita itu kan sering misalnya sodako, kemudian membantu fakir miskin, Iya. anak yatim dan lain itu kan sebuah kewajiban kita ya. Tapi ketika kita di politik itu kita akan mengetahui Pak secara luas. Oh, bagaimana sih masyarakat membutuhkan kita? Di mana sih masyarakat yang sangat membutuhkan kita? Nah, kalau kita bisa memecahkan permasalahan itu, membantu masyarakat terutama yang kalangan menengah ke bawah, terutama Iya, yang iya, iya. miskin itu kan banyak sekali ya Pak sekarang. Nah, itu suatu kebanggaan buat kami secara pribadi itu, bangga sekali bahwa kami selain ada kepentingan politik ya, kalau kita harus membedakan ini ada kepentingan politik dan ini untuk agama. Jadi memang kami berusaha untuk membedakan. Jadi kalau kita membantu jangan berharap nanti itu kowe milih saya. Nah, ini itu, yang seringkali salah alamat Bu ya. Nah, jadi apapun yang kita akan lakukan saat ini kan masih punya tanggung jawab di akhirat Betul, nanti. betul, Jadi betul. itu memang sebagai pertimbangan. Jadi mana yang murni itu memang untuk akhirat, mana yang untuk kepentingan. Jadi harus Ya, oke. membedakan itu. Oh, jadi kalau kita mau jujur sebenarnya pesan agama kita sebagai muslim kan rahmatan lil alamin Bu ya. Betul. Jadi memberikan cinta kasih kepada Betul sama sekali. manusia. Iya, Jadi betul sekali. seorang politisi kalau mampu untuk menjadikan itu sebagai landasan teologisnya, saya kira berpolitik itu menjadi sebuah ibadah. Iya, betul sekali. Memang kan sejak Nabi ada politik, Pak. Itu ya Bu. Jadi para santri, mungkin para santriwati juga ya, saya kira tidak perlu alergi dengan dunia politik ya Bu ya. Iya. Jadi karena ya siapapun ya itu suatu hasanah kita ya, para nabi, lalu kemudian banyak sekali kader-kader terdahulu itu juga melibatkan kaum perempuan. Ratu Kang Nyamat itu juga seorang perempuan Iya, yang betul. membawa kejayaan Jepara gitu. Iya. Nah, tadi hubungannya dengan agama. Jadi kalau bicara etika politik tuh ya, etika politik ini kan di samping etika dalam konteks kita sebagai seorang beragama, etika dalam konteks etika publik ya Bu. Bagaimana mengkombinasikan antara etika politik dalam agama dengan etika politik dalam kebijakan negara. Itu kan dua hal yang berbeda tapi sebenarnya bisa titik temu gitu. Mengkompromikan. Komprominya gimana gitu? Ya. Itu yang saya maksud, posisi agama di mana nanti Bu ketika kita berpolitik, etika politik negara atau etika agama atau dua-duanya? Ya dua-duanya. Apapun kan kita hidup itu terus harus taat kepada agama, kemudian menjalankan aturan agama, meninggalkan larangan agama. Nah, sama halnya dengan di politik. Di politik itu kan kita mempunyai kewenangan-kewenangan ya Pak. DPR itu kan mempunyai fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi misalnya fungsi penganggaran, kemudian pengawasan, kemudian fungsi legislasi dan lain-lain. Nah, tentunya kalau kita sebagai perempuan, tentunya kita akan memperjuangkan juga di kaum perempuan, misalnya tentang persamaan gender. Kemudian misalnya di dalam kemasyarakatan juga sama kan, karena kita selaku anggota dewan, kita tidak bisa meninggalkan kaum perempuan, namun tidak bisa juga jangan sampai keluar dari rel agama, walaupun kita bertemu dengan siapapun, karena wakil rakyat itu kan wakilnya orang banyak, dunia, misalnya di dunia agama. Bagaimana kita bisa membantu oleh lembaga-lembaga agama? Itu kan juga hak-hak anggaran dari DPRD Provinsi Jawa Tengah banyak juga kan, misalnya membantu masjid, kemudian
Nahdlatul Ulama, gedung NU dan lain-lain itu kan bermanfaat juga bagi agama. Jadi harus dikontrol Bu Iya, ya. betul sekali. Jadi sebenarnya tugas politisi itu apa sih Bu sesungguhnya? Ini supaya publik tahu ya, seorang politisi ini tugasnya itu apa sih? Berat enggak sih sesungguhnya? Tergantung Pak. Tergantung ya. Jadi itu politisi itu tergantung kembalikan kepada kita diri sendiri ya Pak. Ya. Gitu Jadi ya. semua yang dirasa berat sepanjang kita ikhlas dijalani dengan enjoy, tentunya politisi itu kan mempunyai tugas dari partai itu juga banyak kan, Iya, banyak iya. dari partai, kemudian kita mempunyai tugas di meja DPRD-nya Iya. juga, kemudian terutama kita mempunyai tugas istilahnya membantu masyarakat atau mendengarkan, menyerap aspirasinya masyarakat. Itu tidak mudah sih Pak, cuman kalau kita jalani dengan ikhlas dan senang hati tidak ada masalah. Nah itu ikhlas Jadi dan tidak, senang hati ya Bu. tidak usah dikhawatirkan. Jadi dan menurut saya sebetulnya perempuan di politik itu lebih mudah loh Pak. Oh gitu ya? Iya, lebih mudah diterima Oke. oleh masyarakat karena mayoritas penduduk Indonesia kan dari perempuan. Prosentasenya besar dari perempuan Iya. berlipat. Sensus Nah, terbaru juga ya. perempuan lebih Nah, banyak. kalau kita sebetulnya pendekatan terhadap perempuan dengan melalui apa ya organisasi apapun Iya. itu lebih mempunyai komitmen Pak. Gitu Jadi ya. saya bukan nganu ya, bukan. Pendekatannya lebih diterima mungkin Bu, Iya, ya. karena dan Persuasif. saya juga sama. Kalau saya terhadap perempuan tuh lebih berkomitmen. Jadi ketika perempuan ngomong A ya mesti A. Ketika Gitu ya. ngomong B, B. Tapi kalau bapak-bapak itu kadang-kadang A, tapi besok ada yang mendekat lagi yo B gitu. Jangan Iya. marah loh Semoga bapak-bapak. tidak semuanya. Oh tidak. Kasuistik gitu Bu. Kasuistik ya. Jadi itu sebenarnya tantangan kita ya Bu. Lalu ini masuk ke esensi Bu. Jadi Ibu ini kalau nggak salah di komisi D ya Bu. Iya betul. Komisi D saya baca di bidang bina marga, cipta karya, Ya, infrastruktur ya. infrastruktur, tata ruang, lalu sumber daya air, Ya. perhubungan, pertambangan juga Ya, ada Bu betul, ya, ya. energi, sumber daya mineral dan lingkungan hidup Betul, Bu ya. betul. Ini saya kira ruang yang sangat strategis Bu ya. Ya, untuk ini ruang pekerjaan laki-laki ya Pak. sebenarnya sih nggak ada pekerjaan laki-laki atau perempuan Bu ya. Jadi bisa laki-laki atau bisa perempuan. Ini supaya tidak bias gender. Tapi ini ruang yang sangat strategis dalam konteks tata kota maupun tata provinsi ya, bagaimana membangun lingkungan yang ramah anak misalnya. Apa terobosan-terobosan Ibu selama ini dalam konteks ini? Dari anggota DPR sendiri itu kan dari 120 anggota dewan itu terbagi menjadi 5 komisi A, B, C, D, E. Ya, kebetulan saya di komisi D itu bidang infrastruktur. Mungkin dari penempatan dari partai kami mungkin disesuaikan dengan pendidikan. Karena memang kami dari teknik sipil. Teknik sipil Bu ya. Ya, dan usaha saya dulu juga bergerak di bidang teknik sipil infrastruktur. Dulu di Jogja kuliahnya atau di mana? Enggak, di Semarang. Di Semarang ya. Jadi tidak artinya apa ya? Dan itu juga selain pembagian komisi itu masih ada alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan itu ada badan musyawarah, kemudian badan legislatif, kemudian ada banggar dan lain-lain. Jadi kebetulan kami masuk di dalam anggota banggar, badan anggaran. Jadi dari masing-masing fungsi itu kan arahnya ke sendiri-sendiri ya. Mungkin di komisi kami memang di bidang infrastruktur. Tapi gitu di Banggar kami memang ada fungsi penganggaran ini lebih maksimal. Mungkin ketemunya dari seluruh SKPD. Di provinsi kan SKPD ratusan ya Pak ya. Jadi kami ketemu sama mereka baik itu pengawasan maupun penetapan anggaran dan lain-lain itu pun bersama eksekutif. Jadi memang tugasnya sudah terbagi sih Pak. Kalau di komisi sendiri tugas yang paling utama adalah pengawasan. Jadi kami juga terjun ke lapangan. Jadi tadi saya ketemu dengan masyarakat terutama kelompok tani karena dengan SDA banyak sekali yang mengeluh kayak gitu. Nah itu nanti karena konteks saya saat ini adalah kunjungan dapil. Jadi di Provinsi Jawa Tengah itu ada beberapa hari jadwal untuk kunjungan dapil. Kunjungan dapil itu untuk turun kepada masyarakat
untuk menemui masyarakat, kemudian memantau masyarakat. Kalau Oke. saat ini lagi adanya pandemi Covid, ya tentu kami ikut memantau perkembangan pandemi Covid di dapilnya masing-masing. Oke. Gitu. Itu Menyerap aspirasi juga. kontrolnya Bu ya, itu Betul, terutama ya, untuk peran kontrol ya. betul sekali. Terutama misalnya apa ya, mungkin yang menderita COVID ini laki-laki atau perempuan yang banyak, kemudian kebutuhan perempuan itu dalam ketika sedang di rumah sakit seperti apa kan perlu dikontrol juga Bu ya. Betul sekali. Kebutuhan laki-laki dan perempuan kan beda Bu ya. Beda enggak ya? Ya beda. Terutama dalam konteks kebutuhan hidup ya. Ya. Ruang kamar mandi aja juga beda biasanya kan. Ya, Beda Bu betul ya. sekali, betul Ini kan sekali. perlu ada kontrol ya Bu. Betul. Nah, bagaimana peran kontrol itu dalam konteks apa namanya, mengawal kebutuhan perempuan Bu? Kalau saya sifatnya itu umum ya Pak. Kalau Umum ya? di komisi kan umum. Oh gitu. Sebetulnya tentang perempuan itu ada dinas yang menangani sendiri ya. Oh gitu. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu. Oh iya. Cuman itu kebetulan bukan menjadi wilayah kami, itu menjadi wilayah Komisi E, Okay. bidang sosial. Namun di DPR sendiri kan juga ada apa ya, pansus, kemudian apa dalam pembentukan perda-perda itu kan dibentuk pansus lah. Kadang-kadang kita masuk, terserah ya dari fraksi kita mau dimasukkan ke pansus apa, misalnya pembuatan perda tentang perempuan dan anak, ya otomatis kita larinya ke sana. Jadi kalau secara di DPR komisi itu kan sudah dipisah-pisahkan. Jadi kami memang di komisi D tentunya di bidang infrastruktur. Tapi kalau periode dulu kami di komisi C. Komisi C itu membidangi tentang pendapatan. Jadi kami fokusnya juga di pendapatan. Oh dulu di gitu. C ya, Yeah. baru pindah ke di D sekarang ya? di D. Nah kaitannya dengan infrastruktur Bu, jadi dalam konteks apa ya, masyarakat kita ini kan dalam konteks kebijakan yang responsif gender misalnya, saya kira ruang-ruang publik juga perlu ada ruang untuk laktasi misalnya, menyusui di kantor-kantor, itu sebenarnya kok belum diperhatikan Bu ya, kantor-kantor publik. Jadi sebetulnya itu di dalam perda, perda itu sebetulnya ada misalnya terminal. Kebetulan kemarin kami menggarap di komisi ya adanya perda tentang apa terminal ini. Memang itu sudah diatur di situ bahwa itu harus ada tempat untuk menyusui, kemudian untuk bermain anak, itu memang harus ada. Iya, ruang anak itu sudah ada ketentuan-ketentuan di dalam perda. Sudah tapi tercantum semua. Cuman dijalankan atau enggaknya ini perlu kontrol Bu. Sebetulnya dijalankan, banyak yang sudah dijalankan, tapi memang belum bisa semua. Karena proses ini kan butuh waktu yang lama Pak. Kadang-kadang perda ini setelah digarap kemudian kita sosialisasi, kemudian kita menganggarkan juga kan Pak, itu kan menjadi wilayah provinsi misalnya terminal yang kelasnya di provinsi itu tentu kami bersama dinas sudah tahu mereka karena kita bersama-sama dalam membuat perda. Jadi terutama di ruang publik seperti terminal Bu ya. Kalau kantor-kantor belum ya, kantor pelayanan di kabupaten misalnya itu? Ya itu belum semua juga. Kalau di tempat publik atau umum itu sudah Pak. Kalau terminal kayak gitu sudah. Saya kira perlu supporting Bu ya. Katanya kantor-kantor publik, pelayanan publik seperti Pemda misalnya. Kalau terminal kan jelas ya, publik betul. Itu. Lalu masyarakat kita juga ada sebagian yang kelompok berkebutuhan khusus misalnya. Ya, itu kan juga sudah ada Pak di dalam perda. Misalnya mestinya trotoar itu kan ada khusus ya yang untuk itu sudah ada semua di dalam perda, sudah diatur semua. Termasuk pembangunan masjid. Jadi bagaimana yang memakai kursi roda itu bisa naik, bisa ibadah, bisa menjalankan mengurusi urusan-urusan administratif gitu. Semua sudah diatur. Nah, alhamdulillah ya, tinggal kontrolnya aja supaya pelaksanaannya. Kontrol sama anggaran. Nah, political will kan di situ. Jadi kita sebenarnya isu ini sudah diangkat lama ya, sudah ada undang-undang disabilitas juga sudah ada sesungguhnya. Betul sekali. Cuman di tingkat kebijakan kabupaten tidak semuanya sudah melakukan gitu loh. Mungkin kontrol itu yang perlu ditingkatkan. Ya nanti saya komunikasikan dengan kabupaten ya Pak. Iya betul Bu. Ini pesan khusus dari warga bawah ini. Karena kita melihat kadang trotoar aja dulu ya, nggak tahu sekarang, semoga sudah responsif disabilitas ya. Mungkin seperti itu penanganannya memang bertahap Pak, apalagi saat ini kan Pak pandemi ini. Kemarin di Provinsi Jawa Tengah aja 2020 itu anggaran terrefocusing itu 2,2 triliun.
itu mayoritas anggaran yang terbanyak adalah di komisi kami, di komisi pembangunan. Triliun Jadi Bu ya. iya, Di Jawa Tengah itu ya. iya Jawa Tengah triliun Hmm. itu. Itu jadi banyak yang terkena refocusing itu terutama di sektor infrastruktur atau pembangunan. Jadi yang sudah terjadi kami di dalam pengawasan di lapangan itu kadang-kadang kita melihat, yuk kita ngelihat kontrol di proyek apa yang waktu itu kontraknya sampai misalnya 20 miliar. Namun kontraknya ini karena kena refocusing jadi 2 miliar. Jadi seperti itu, memang ini banyak terutama infrastruktur yang Iya. belum bisa terrealisasi dengan Iya. sempurna. Ya kita bisa memahami itu Iya, karena betul. ini kan sebuah musibah Iya bersama Pak, ya iya, Bu. iya, Ya. betul. Baik Ibu, ini mungkin di bagian akhir saya kira Cipra itu dalam konteks komisi D ini ya, Iya. sudah beberapa hal yang sudah dilakukan, paling tidak kontrol tentang tadi responsif disabilitas, Iya, kepentingan betul. perempuan, kepentingan publik yang responsif itu menjadi perlu kontrol yang lebih kuat. Iya. Nah, dalam konteks menyiapkan kader Bu ya sebagai penutup ini, apa yang harus pesan-pesan khusus bagi kader-kader calon politisi perempuan misalnya? Baik. Pesan khusus untuk masyarakat terutama kaum perempuan bahwa politik itu semua baik. Politik itu bersih. Ibarat kalau saya sering mensosialisasikan kepada perempuan itu politik itu bagaikan pisau. Pisau itu sangat dibutuhkan. Tetapi siapa yang memegang pisau ini? Kalau yang memegang pisau ini adalah orang jahat, berarti pisau itu untuk kejahatan. Namun bila yang memegang pisau ini adalah orang baik, tentunya untuk kepentingan, untuk kebaikan. Jadi mari kita berbuat, kita berjuang melalui politik, karena politik itu kan yang paling langsung bisa mengena gitu loh Pak. Jadi jangan takut bahwa kita adalah sebagai perempuan juga harus memperjuangkan hak-hak perempuan juga, dan marilah kaum perempuan jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut, mari berjuang bersama-sama terutama untuk kaum perempuan. Ya, ini bagian dari khidmah Bu ya. Iya, betul sekali. Khidmah sebagai Allah, kalau Kartini bilang cita-citanya itu bukan jadi pahlawan tapi jadi hamba Allah. Iya, betul. Hamba Allah salah satunya mengabdi khidmah Betul, seperti betul ini, sekali. entah itu sebagai guru, sebagai politisi, atau sebagai petani, sebagai insinyur dan seterusnya. Iya. Yang diniati khidmah akan menjadi ibadah. Baik Ibu, terima kasih dengan Ibu Hajah Sri Hartini ST, Komisi D, Anggota DPRD Jawa Tengah sudah bersama kita, tutur tinular. Dan perlu saya sampaikan di bagian akhir ini kami akan masih menunggu kader-kader perempuan dalam 1 bulan ini dari manapun, dari partai manapun, dari aktivis, dari mungkin praktisi, organisasi sosial, dengan senang hati karena Spirit Kartini itu bukan sekedar diramekan dengan upacara Bu. Ya, betul Apalagi sekali. hanya pakai konde lalu foto-foto itu kan terlalu naif gitu. Tapi harus mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh praktisi yang sudah berkhidmah untuk kemaslahatan umat. Betul. Jadi tujuan kita ini seperti itu Bu, tutur tinular. Makanya dinamakan tutur tinular. Tutur itu bicara, Heeh. ngandani ya, menasihati, pesan-pesan lah gitu. tinularnya itu untuk orang banyak. Untuk banyak. Jadi menularkan kebaikan. Virus kebaikan Bu. Betul. Bukan virus COVID. Baik itu, terima kasih. Semoga manfaat dan menginspirasi bagi para pendengar tutur tinular. Dari saya Saidi Nur Said dan semua kru tutur tinular ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Ibu Hajah Sri Hartini ST yang sudah meluangkan waktunya. Semoga mendapatkan keberkahan Bu, dalam hidup sehat selalu dan tetap berjuang. Semangat. Selamat Hari Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.